Oke, kita kasih naik ada Firna Karina. Firna Karina. Ya, mohon maaf ya, kita harus tegas teman-teman ya. Kita blokir dia 1 minggu. Ya, Firna Karina, silakan nyalakan kamera. Selamat malam. Iya. Silakan, Firna, nyalakan kamera Anda. Ya, bentar. Ya. Salam kenal, Bang. Salam kenal juga, Kak Firna Karlina. Saya mau tanya dulu nih, Kak Firna Karlina ini muslimah? Alhamdulillah Islam. Muslimah. Tapi dari mana kami tahu? Kenapa? Kalau Kak Firna ini seorang muslimah. Apa Muslim? Coba mungkin Muslim. bacakan 1 surat dulu supaya kami yakin. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah ya Muslim. Oke, sah. Sah lah. Ya, gimana Kak Firna? Bapak saya ini mualaf. Bapak saya. Oh, bapak yang mualaf. Oke. Tapi udah almarhum. Oke. Iya, gimana Kak Firna? Bapak saya kan Cina Manado. Oh, Cina Manado. Oke. Bapak saya. Oke, Nikah apa yang sama ibu Palembang gitu. Palembang. Oke. Silakan, apa yang mau Kak Firna Karina sampaikan? Silakan. Kenapa? Tema kita ini seputar ini. Bang Edis, temanya kok kayak begitu, kayak seakan-akan iniin Muhammad gitu loh. Ngapain? Nginiin, coba bahasanya yang terang dulu. Seakan-akan nginiin, maksud nginiin itu apa? Kok Bang Edis seakan-akan tuh iniin Muhammad gitu, Nabi Muhammad. Kayak menjatuhkan. Oh, menjatuhkan. Bisa nginiin itu apa nginiin itu? Enggak, maksudnya kayak menjatuhkan gitu, menjatuhkan. Baik, begini Nabi Kak Firna. Begini ya. Iya. Ketika saya mengatakan sebuah fakta tentang agama Islam, apakah itu menjatuhkan? Ada sih sebagian emang di Islam itu yang apa sih yang saya nggak sependapat, jujur, tentang wanita yang poligami itu tuh yang seperti itu, yang nggak setuju di dalam Islam. Berarti Anda membantah Muhammad kan? Ada sedikit sih ya. Nah, membantah Muhammad itu artinya statement karena kayak ngerugiin wanita aja gitu loh, Bang Edis, merugikan wanita. Oke, berarti Muhammad tidak adil terhadap wanita ya? Tidak adil. Nih teman-teman, ini pengakuan, nih statement dari seorang muslimah. Sudah kita uji tadi bacaan Qur'annya. Nah ini cetar membahana ini. Merugikan. Oke, kenapa Anda merasa, padahal Anda seorang muslim, kenapa Anda merasa dirugikan oleh Muhammad? Bukannya masalah yang tentang poligami aja sih yang merasa dirugikan. Apa aja sebenarnya itu? Kalau masalah yang kayak disahin boleh beristri lebih dari 1 seperti itu. Sedangkan kita kan di sini kan orang Islam rata-rata umumnya ya, apalagi model kayak ustadz. Aku jujur nih, aku Muslim, tapi aku kayak nggak suka yang namanya ustadz karena sering kawin terus. Buset dah. Oh iya betul, emang bener, karena ngelihat sendiri gitu loh, maksudnya. Tapi itu kan ngikutin Muhammad, ngikutin kebiasaannya Muhammad. Nah itulah yang aku nggak suka dari Islam, itu masalah poligami sebetulnya. Nah tapi begini Kak, kenapa kok tanggung sekali? Kenapa tidak sekalian menyingkirkan Muhammad dari dalam kehidupan, dari dalam pikiran Anda gitu loh? Karena yang saya tahu hanya sebagian itu aja yang menurut pandangan saya yang nggak bagusnya itu.
Saya kan pernah bilang begini, mungkin Kak Firna pernah dengar. Jikalau seorang muslim sungguh-sungguh mau mendalami agama Islam, maka semakin dekatlah pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Nah, ini saya melihat Anda sudah melawan Muhammad. Tadi kan Anda katakan Muhammad merugikan kaum wanita. Belum saya tunjukkan hadis-hadis yang lain bagaimana dikatakan wanita itu jadi kambing hitam, sebuah kejatuhan. Iya. Jadi dikatakan jatuhnya laki-laki itu adalah karena wanita. Runtuhnya sebuah itu gara-gara wanita. Wanita itu menjadi ya seperti itulah. Bahkan bahkan kebanyakan penghuni neraka itu wanita katanya. Nah, itu yang nggak setuju. Padahal kan perjuangan wanita itu kan ya dari zaman era Kartini kan udah ketahuan seperti itu. Kok di ini lagi gitu, kayak dijolimi banget sebagai seorang wanita. Nggak sependapat aku kalau itu. Padahal barang siapa yang durhaka kepada Muhammad itu sama saja dengan durhaka kepada Allah loh. Gimana? Bagaimana mungkin Anda bisa durhaka kepada Muhammad tetapi di detik yang sama Anda masih Islam? Nah, ini kan, ini berat ini. Artinya tidak mungkin Anda menjadi seorang Islam di detik yang sama Anda melawan Muhammad. Mustahil itu. Karena barang siapa yang durhaka kepada dia sama saja dengan durhaka kepada Allah. Ya, tapi kan itu dia, kalau aku ngeliat sisi jeleknya dari yang itu ya tentang poligami itu sendiri. Sama jujur ya, aku bukan ini bapak aku kan nikah itu kan karena ini kan beda agama itu kan nggak boleh kan kalau Islam, jadi dia masuk Islam. Tapi yang aku sedihin itu dari akhir hayatnya dia kayak jadi nggak punya agama gitu loh. Sedihnya seperti itu karena dia walaupun masuk Islam juga nggak menjalankan. Sedihnya aku seperti itu. Maksudnya Islamnya, sholatnya, ngajinya gitu. Nggak sholat gitu. Jadi sedihnya seperti itu. Jadi kalaupun seorang atau siapapun nih misalnya di sini yang mau masuk Islam atau masuk Kristen, kalau bukan dari hati tapi hanya karena pasangan tuh lebih baik nggak usah gitu loh. Kasihan nanti jadi kayak nggak punya agama. Karena ngalamin sendiri, aku sampai sedih, ingat bapakku sendiri sedih banget itu. Kayak nggak Oke, tapi gitu. Apa pesan Anda nih kepada kaum wanita-wanita yang mungkin banyak sama pemikirannya dengan Anda, berontak di dalam hatinya tentang ajaran Muhammad ini? Apa ya? Ya kalau jangan mau aja lah di poligami, itu nggak bakalan walaupun bilang seadil-adilnya gitu loh, tapi tetap nggak bakal bisa adil. Apalagi perempuan kan lebih sensitif perasaannya kan, gitu. Jadi diri sendiri aja gitu. Berarti ini Anda ingin ada gebrakan-gebrakan ya supaya ini wanita-wanita sudah banyak mulai bersuara. Coba nggak adil coba banget. kita kasih naik dulu Hamdan Sukron ini muslim, nampaknya dia merasa gimana ini ada seorang muslimah ini seperti ini. Coba silakan Hamdan Sukron. Ya, siap. Ya, silakan Bang Hamdan, nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum Bang Hamdan. Waalaikumsalam. Ya, Bang Hamdan, ini Vina, dia seorang muslimah, tetapi dia menentang ajaran Muhammad. Tentang poligami. Tentang poligami dia menentang. Menurut dia itu nggak mungkin ada yang bisa adil, karena itu ngerugin wanita banget itu, merugikan. Baik, izin Bang Edis. Silakan Hamdan.
memang terkait dengan ayat seseorang memiliki istri mencapai 4, itu kan jelas ayatnya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum. Bahasa Indonesianya aja Bang, biar nggak makin ya, nanti saya terjemahkan Bang Edis. Silakan. Ya, jadi maka nikahilah olehmu perempuan yang engkau sukai 2, 3, 4. Ya, itu pun ada syarat. Jika engkau mampu berlaku adil. Tapi kalau tidak sanggup berlaku adil, maka fawahidah, cukup 1. Nah, adapun fenomena terjadi di tengah-tengah lapangan, itu juga saya kurang setuju terkait dengan ternyata ada dia tidak seorang setuju juga. Iya, terkait dengan ada seorang ustadz atau kiai atau siapapun itu, dia menikah dengan istri yang 2, 3, sampai 4, tapi meninggalkan istri pertama, apalagi menzolimi istri pertama, kan begitu. Nah, kalau dia sanggup berlaku adil, itu top. Tidak sedikit kiai-kiai yang sanggup berlaku adil. Tidak sedikit ustadz-ustadz pun yang sanggup berlaku adil. Kalau kan begitu. Enggak. Silakan Kak Vina. Ya, gimana? Firna. Iya, aku nggak sendiri. Nggak seperti yang Pak Ustadz bilang kan, kalau Ustadz banyak yang adil. Saya nggak sendiri di sini, banyak juga yang nggak adil, malah banyak yang cerai itu. Istrinya 3, yang 1 kayak masa nggak adil lah gitu loh. Nggak adil dalam soal apa? Kan nggak sesuai materi. Jadi kayak pilih kasih. Jadi bagaimana konsep pilih kasih itu menurut yang dipahami oleh Mbak Wi? Masalah pendidikan deh. Baik, tapi saya menengahi dulu ya gini. Sebegini Kak Firna, ini Hamdan ini dia ini maksa. Di satu sisi dia bilang, oh harus adil, tapi maksa. Coba lihat nih, perhatikan. Emang jujur aku nggak gitu suka. Oke, coba perhatikan ya. Perhatikan. Nggak suka nama itu sesuatu yang disyariatkan atau dibolehkan. Bu, catat kalimatnya Bu, hukumnya boleh. Please catat. Tambah lagi catatannya Bu, tidak boleh syariat ini ditolak dan ditentang. Ibu tolak berarti tolak syariat namanya Bu. Sama seperti kita tahu ada kewajiban sholat nggih. Meskipun ibu sholat, tapi ibu bilang enggak, sholat itu enggak wajib, enggak benar nih sholat. Itu sama saja ibu menentang syariat Bu. Masalah ibu enggak mau itu urusan lain. Contoh misalnya sholat duha, suatu yang disyariatkan enggak sholat duha Bu. Iya, nolak enggak boleh. Tapi kalau ibu enggak lakukan sholat duha, dosa enggak? Enggak. Katakan ini kezoliman nggak boleh. Syariat tetap syariat Bu. Kita bahas sisi syariat ya, bukan lagi bahas person Bu. Saya dekatkan dengan pemahaman kayak gini Bu. Poligami itu nggak boleh ditentang. Jadi misalnya kalau misalnya Bang Hamdan mau nambah istri nggak boleh menolak. Baik, gini Silakan. Bang Edis. Ya, saya ketika hendak nambah istri itu untuk sekarang saya belum sanggup berlaku adil. Bukan masalah tidak sanggupnya. Gini loh. Artinya kalau Anda ingin menambah istri yang lama boleh menolak tidak? Sebetulnya secara perspektif fikih itu harus izin dulu. Izin dulu kepada istri. Kalau seumpamanya istri menolak, kemudian ada elat, banyak yang sembunyi. Lah iya disebut nikah siri itu. Nah itu dia kan, berarti kan sembunyi-sembunyi katanya. Nah cuman sembunyi-sembunyi itu dulu, begini gitu. Mbak Pirna, sembunyi-sembunyi itu kalau andai kata dia khawatir terjadinya perzinahan, kemudian hawa nafsu sudah tidak bisa ditahan lagi, ya tidak jadi masalah dia menikah siri. Kita dengarkan dari Ustadz kita ya, kita dengarkan. Poligami
diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Nah, Asal ada izin kan berarti. kalau Itu menurut hukum kan Islam negara. nggak perlu izin-izin. Berarti ngerugiin banget itu dalam hukum Islam. Izin dulu itu kan afdolun. Ada namanya elat di dalam perspektif fikih itu begitu, Bang Edis. Coba ya dengarkan lagi. Makanya kalau saya putarkan dengarkan. Maka jangan ibu cemas, bapak tidak akan bisa menikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan setuju, kecuali nikah siri. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan. Ini ngerugiin wanita. Bentar, saya putarkan yang lebih ini ya. Kalau menurut Abdul Somad tidak ada ceritanya harus izin-izin. Perhatikan. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi, dia seperti karet. Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah pertimbangan bagi yang sudah siap-siap untuk setuju menandatangani materi 6.000. Berarti izin dulu kan di situ. Semua laki-laki ini tidak akan bisa Aduh, sebentar, mana sih yang videonya ya? Ini Abdul Berarti Somad izin dulu itu. nggak ada, Di situ tidak perlu izin. narasinya tanda tangan di atas materai. Gimana? Perhatikan ya. Saya putarkan video Abdul Somad yang mengatakan tidak perlu izin-izin kalau mau nikah lagi. Bagaimana? Tadi itu Bentar ya. tanda tangan di atas materai. Gimana sih? Wah, mereka ini selalu saja mengingkari ya teman-teman ya. Di mana mengingkari tadi Ustadz Abdul Somad begitu kok mengatakan. Perhatikan, oke perhatikan nih, coba nih. Mau kenal Ustadz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Coba dengarkan nih ya. Ibu, bapak mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Dari bunyi semua tadi macam mau mengamuk orang. Coba kita kasih itu part 1 ya. Coba kita kasih part 2-nya. Bani. Baik, pertama saya jawab menurut fikih dulu ya. Menurut fikih, saya ceramah ke Medan, datang Bang Iqbal. Kata Bang Iqbal, ada ini jamaah ingin betullah dia punya suami Ustaz Somad, dia bersedia nikah siri. Jangan direkamnya. Lalu menikahlah saya. Nauzubillah. Khawatir pula saya dikabulkan siang Ramadan. Ada walinya, ayah perempuan tuh, ada saksinya 2 orang yang adil, tidak penjahat dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada maharnya, ada ijab, ada qabul. Lalu si wali menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kata 2 orang saksi itu sah. Dia sahnya tak bisa kuat karena takut mau mulutnya bau. Sah, bau kali katanya. Baik. Terus nih, Saya jawab. yang terakhir nih. Kan dulu surat itu, bukan langsung aja. Pak Kuat tak bisa tanya, betulkah ini surat ibu? Betul. Tapi coba nanti nonton sendiri. Artinya menikah lagi itu nggak perlu izin istri pertama. Bang Edis, mohon maaf Bang Edis ya. Tadi yang video pertama itu cukup memperjelas terkait dengan penandatanganan di atas materai. Adapun perspektif fikih yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad atau UAS, ya, itu tidak dijelaskan secara eksplisit atau terperinci terkait elat di situ. Tidak ada dijelaskan itu, mau izin atau tidaknya. Iya, artinya tidak perlu izin istri pertama kalau mau nikah lagi kan?
Perlu nggak? Yang lebih habis, jangan begitulah framingnya Bang Edi. Lu kok Mau diskusi framing? nggak? Lah iya, Menurut- saya belum menjawab, kok udah bingung ngomongnya. Menurut Al-Quran, Iya. setiap laki-laki muslim bebas nggak mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki? Bebas. Bebas. Lalu kenapa Terus Anda apa? katakan izin? Lah, dalam perspektif fikih yang lebih utama afdolun namanya izin dulu. Adapun kalau izin sudah tidak sanggup, adapun kalau izin sudah tidak sanggup dia, kemudian dia khawatir timbulnya perzinahan, boleh dikasih ri. Cuman elatnya khawatir timbulnya perzinahan. Coba silakan. Tadi Firna mau bicara. Iya, silakan. Kayaknya dia delay nih teman-teman. Iya. Kayaknya saya harus pakai masker ini, Bang Edis. Oke, Kak Firna saya turunkan dulu ya. Nampaknya Anda delay. Coba nanti Anda naik lagi ya. Dia delay. Kita ngomong dia nggak dengar teman-teman. Ya, Hamdan. Tadi sebenarnya kita bicara bukan tema poligami. Cuman tadi ada wanita tiba-tiba dia mengatakan demikian itu. Lagi membahas ini Hamdan, Muhammad dan umatnya sangat takut dengan kebenaran Taurat dan Injil. Gimana itu Hamdan? Di mana ayatnya itu? Keterangannya Gimana di mana? ayatnya? Oke, Keterangannya benar. di mana? Oke, baik. Benarkah di dalam Al-Quran tertulis bahwa dalam Taurat dan Injil itu terdapat kebenaran dan cahaya? Terdapat kebenaran jika itu Injil murni dan Taurat murni, tidak dirubah-rubah. Oke, mana itu? Mana maksudnya? Injil dan Taurat yang kamu maksud itu? Lah jelas kan ayatnya wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Indonesia aja Hamdan. Saya mau terjemahkan Janganlah Bang kamu Edis. bersembunyi di balik Arab-Araban itu. Saya mau terjemahkan Percuma Bang juga Edis. orang tidak tahu Hamdan, percuma. Iya, saya mau terjemahkan. Betulkah Al-Qur'an mengatakan bahwa di dalam Taurat dan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya? Betul. Harus mengimani kita itu. Betul. Tapi kenapa Muhammad dan umat muslim takut? Di mana takutnya? Oke, Ayatnya coba jelaskan. apakah Anda punya Taurat dan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran? Saya punya ya Google. Mana? Coba tunjukkan. Di Google, di dalam Google banyak. Bohong kah? Di Google kata saya juga. Ini nekat dan bohong yang nyata ini teman-teman. Lah enggak perlu Coba saya. sekarang gini, bawa kitab. apakah coba saya tanya, di rumah Anda ada Al-Qur'an nggak? Ada. Di Google nggak? Bukan. Bukan. Oke. Di Google juga ada. Di Google Ya juga kalau ada. Google itu bukan punyamu. Iya. Maksud saya yang saya tidak mengatakan punya saya. Yang betul-betul kamu miliki, yang betul-betul kamu simpan di dalam rumahmu itu Al-Qur'an atau Injil? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Dan Dan juga buku-buku hadis makna ya. Injil ada. Apa? Kitab langsung kitab. Mana kitab Injilmu mana? Coba tunjukin. Bukan kitab Injil, Quran. Yang saya tanya, Injil dan Taurat punya nggak di rumah? Injil Taurat tidak ada, tapi Tidak ada di makna di dalam Al-Qur'an. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini takut dengan Taurat dan Injil, sama seperti Muhammad yang juga takut kepada Taurat dan Injil. Saya tidak sama sekali takut, Bang Edis. Kenapa kalau tidak Karena saya takut tidak tidak ada takut. di rumah? Ya karena kan saya fokus terhadap pekerjaan saya, ya kan? Kemudian terhadap status saya dan lain sebagainya. Saya tidak Oke, sampai ke situ-situ. Adapun kecuali saya kenapa walaupun akademis. Anda fokus dengan pekerjaan Anda tapi Anda punya Quran, tapi Injil nggak punya? Ya karena kan
itu kitab terakhir yang diturunkan. Yang wajib diimani kan Al-Quran. Dan kitab-kitab sebelumnya sudah banyak dirubah. Jadi yang Anda katakan kitab yang mendapat petunjuk dan kebenaran ternyata di detik yang sama dirubah-rubah. Dirubah, makanya ayat itu tadi wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila, dan janganlah kamu memperjualbelikan ayat dengan harga-harga yang sedikit. Karena khawatir hilang jabatannya pendeta Yahudi dan Nasrani, dia rubah ayat-ayat Injil dan Taurat itu. Oke, di kitab yang dirubah-rubah itulah terdapat kebenaran ya. Lah iya, cuma ada memang di Injil dan di Taurat Nih, yang gimana nih? Saya jadi betul-betul. bingung nih. Jadi nggak semua dirubah. Gimana sih, Bang Edis? Bingung ini saya ini jadinya teman-teman. Nggak semua dirubah, cuman hanya Berarti poin-poin Muhammad yang dinubuatkan dirubah. dalam kitab yang sudah dirubah-rubah itu. Nah, di Injil ada nubuat Muhammad, di Taurat juga ada nubuat Di mana? Muhammad. Coba Itu tunjukin. dirubah. Coba Di mana tunjukin. ditunjukkan? Kalau enggak gini, saya kayak sekali gini. Kalau saya berani tunjukin, Bang Edis sadat nggak? Kira-kira? Ya, ya, saya sadat lah. Coba tunjukin di mana. Oke. Hmm. Dibuka ya di dalam Injil yang berkata bahwa setelah sepeninggalanku ada Mana? ruh yang akan membawa kebenaran. Mana ayatnya? Bernama Kok Ahmad. jadi saya yang Ada. nunjukin? Lah, itu Kok saya jadi saya bacakan. yang nunjukin? Ya mana ayat berapa? Itu Coba. saya sudah bacakan. Sudah bacakan. Karena Apa? memang Injil sekarang Coba sudah apa dalam dirubah, Injil mana? itu tidak ada ayat seperti itu. Tidak ada. Makanya mereka ini sedang mengalami halusinasi dan demam tinggi, teman-teman. Allahu Akbar. Halusinasi Anda dari mana? mengatakan Muhammad dinubuatkan di dalam Injil dan Taurat, tapi Anda Di dalam bilang Injil dan Taurat sudah Taurat. dirubah-rubah. Ya dirubah-rubah nubuatnya itu. Terus kenapa Anda Ya, bilang contohnya ada gini. dalam Taurat dan Injil? Iya, karena kan memang dirubah. Tadinya kan ada. Kemudian pendeta Yahudi dan Nasrani pada waktu itu merubah dan menyalin-nyalin ayat. Makanya innalladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya telah kufurlah ahli kitab itu. Mana kitab? Yaitu Nasrani dan Yahudi. Taurat dan Injil. Bukan seluruhnya yang dirubah. Akan tetapi pointernya dengan kedatangan Nabi Muhammad. Sudah ada itu dijelaskan. Klaimnya begitu ya. Bukan klaim, ayatnya jelas. Sababun nuzul ayatnya itu wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Oh, Dan janganlah kamu memperjualbelikan berarti ayat. saya dinubuatkan dalam Quran ini berarti. Sebenarnya nabi terakhir itu Edis, teman-teman, dalam Al-Quran. Tapi Terakhir sama mereka Edis, di dirubah-rubah ayatnya. Mana? Kenapa ayat di dalam Al-Quran tentang akan datangnya Edis TV pembawa kebenaran dihilangkan dari dalam Al-Quran? Kenapa? Tega kalian ya. Kenapa itu Gimana sih dihilangkan? ini, Bang Edis ini? Hamdan. Di mana Bang Edis ada? Kan nama Edis di dalam Al-Quran. Iya, karena sudah dirubah-rubah. Aduh. Oh, gimana Anda ini? Kalau Kenapa Bang Anda Edis- hilangkan nama Edis TV dari dalam Enggak. Al-Quran? Bang Edis pun ada di dalam Al-Quran. Di mana terkait dengan Lauhul Mahfuz. Wah. Ada di situ di Lauhul Mahfuz itu. Bang Edis itu. Termasuk saya. Hamdan, Siap. kamu mau nggak bicara logis dengan saya? Oke, siap. Setuju. Oke. Hamdan, Al-Quran mengkonfirmasi sebagai tolak ukur kebenaran, tolak ukur bahwa apa yang dikatakan itu benar. Yang menjadi tolak ukurnya apa? Yang menjadi tolak ukur kebenaran Al-Quran. Ya menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Oke, coba buka Dan- surat Yusuf, coba. Ada Al-Quran di situ? Yunus. Oke, ada. Bentar. Coba buka Bentar, surat bentar, Yunus bentar. ayat 94, coba. Ayat 94. Bentar. Surat Ibu. Surat Yunus ayat 94 ya. Ya. Yunus 94. Delapan, 25, 21.
99, 96, 92, 93. Oke, buka Quran aja masih siap. susah dia. Gimana nggak susah, lihat tuh Bang Edis. Ya, Apa gimana? di situ dikatakan? Maksudnya dikatakan gimananya? Berbunyi apa itu? Dikatakan ayatnya apa apanya? Ayatnya apa terjemahannya Bang Edis? Saya tidak ada terjemahannya Bang Edis tuh. Kalau Bang Edis mau saya terjemahkan, saya terjemahkan. Ya udah, Cuma terjemahkan. Bang Edis dulu terjemahkan. Ya, coba terjemahkan. Tidak ada terjemahannya di sini. Berarti gimana Anda mau memahaminya? Saya bisa memahami tanpa terjemahan. Cuma Ya Bang sudah, Edis coba dulu. coba pahami tanpa terjemahan, coba. Katakan kepada kami dalam bahasa Indonesianya. 94 ya. Ya bentar. Bentar dulu. Makanya mereka ini tidak nggak ada pernah tahu isi terjemahannya. Al-Quran. Allahu Akbar. Saya Loh. tahu Bang Edis. Ya sudah, kalau tahu apa berarti artinya? Iya, bentar dulu, kasih jeda waktu, jangan ketawa dulu. Silakan. Terima kasih. Oke, pertama saya bacakan. Fa in kunta, maka fa in kunta, maka ketika engkau Muhammad fi syakkin, di dalam keraguan, mimma anzalna ilaika, terhadap sesuatu yang kami turunkan kepada engkau. Ya kan? Fas'alil ladzina yaqra'unal kitab, maka engkau bertanya yang membaca Alkitab itu min qablika, dari sebelum engkau wahai Muhammad. Laqad ja'akal haqqu mir rabbik, telah bukti nyata datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtirin. Udah sampai situ aja. Oke. Sekarang Artinya apa? gantian terjemahan. Kalau Muhammad punya keraguan, apa diperintahkan di situ? Maksudnya Nabi Muhammad punya keraguan gitu? Enggak, maksudnya gimana? Bang Edis tanya apanya? Coba baca lagi, baca lagi. Di sini kan, maka apabila engkau Muhammad di dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan Siapa yang di dalam kepada keraguan? engkau. Di sini jelasnya bukan yaitu kami turun. Ya Nabi Muhammad, cuman bukan kepada Al-Quran, yaitu minal kisosi fardhon, terhadap literasi kisos. Ini kan jelas tuh literasi kisos. Oke. Kalau Muhammad Nggak ada ragu-ragu terjemahannya di suruh sini. ngapain dia? Ragu-ragu itu maka bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau. Oke. Cuman di sini dijelaskan kitabnya kitab kitab Taurat, Oke, kitab Taurat. bukan Injil di sini. Oke, kitab Ya. Taurat. Oke, baik. Kalau Muhammad punya keraguan-raguan, suruh bertanya kepada orang yang membaca Taurat, betul? Ya, betul. Oke. Bagaimana Muhammad disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab Taurat itu sementara kitab Tauratnya sudah palsu? Oh, sudah palsu kitab Tauratnya. Tadi kan kamu Kata saya tadi. katakan Iya, kitab betul. Taurat sudah dipalsu-palsukan. Betul. Kalau sudah betul, dipalsu-palsukan, bisa nggak jadi rujukan lagi? Nah, itu tidak semua dipalsukan. Nah, ini yang Tidak semua, tadi saya kan- mana lagi nih? Saya tidak berbicara Ini semua berat ini dipalsukan. orang Islam ini logikanya. Hanya ya Allah ya Rabbana Bang Hamdan, Edis. kalau memang sudah dipalsu-palsukan, kenapa jadi rujukan? Iya, rujukan yang belum dipalsukan atau dirubah-rubah. Kapan dipalsukannya? Seperti Coba. gini. Seperti begini nih di dalam Sebentar, Injil. sebentar. Ya, Dipalsukannya setelah Muhammad lahir atau sebelum lahir? setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, itu Langsung dipalsukan. tiba-tiba dipalsukan. Dipalsukannya begini, bukan semua ayat ya di dalam Taurat dan Injil, ya tidak semua ayat. Dipalsukannya ketika kehadiran Nabi Muhammad. Oh, hadir langsung tiba-tiba dipalsukan. Langsung tiba-tiba Bukan dipalsukan. di dalam gitu. misal begini nih, misal gini. Oke, di dalam kenapa? Kenapa yang sudah dipalsukan itu jadi rujukan oleh Allah? Tanyalah mereka. Misal begini. Kenapa? Misal begini Bang Edis, di dalam Taurat itu dijelaskan bahwa nanti ada nabi akhir zaman, yaitu bernama Ahmad di dalam Taurat. Di dalam Injil juga begitu, terkait dengan ruh kebenaran.
Nah cuma dirubah-rubah itu nggak ada. Oke, cirinya kalau sudah seperti dirubah-rubah, ini. kenapa Allah menyuruh Nah, itu menjadi rujukannya? Nah itu ketika pada waktu itu ya yang nama Muhammadnya nggak dirubah. Suka-suka dia aja jawabnya ini, teman-teman. Allahu Akbar. Berat. Sekarang gantian Bang Edis. Loh, Saya nggak ada enggak, terjemahan tuh, Anda Bang Edis tuh. suka-sukamu. Saya tunjukin lagi ayat yang lain. Saya tunjukin lagi. Iya, silakan. Ya kan? Silakan. Waduh. Ini pisakin di sini Sulit ini jelas. teman-teman ini. Katanya coba buka Al-Maidah ayat 46. Yukhbiru. Coba buka Al-Maidah ayat surat 46. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Bentar. Masa Bentar, katanya dipalsukan Bentar tapi di dulu, detik bentar yang sama disuruh jadi rujukan mana? Misalnya ada surat tanah. Surat tanahnya sudah dipalsukan. Nggak mungkin lagi jadi rujukan, gimana? Ini kan maknanya mimma anzalna ilaika min qablina. Kan begitu, sebelum engkau, berarti sebelum dipalsukan. Gimana sih? Oke, Nah, terus mana tanya. Al-Maidah? Oke, Al-Maidah 46 Al-Maidah coba. ayat. Mereka ini memang 46. akan melawan akal sehatnya sendiri, teman-teman. Gimana sih akan melawan akal sehat sendiri? 46. Oke, mana? Gimana ayat Silakan utamanya? dibaca. Coba. Bang Edis dulu loh dong. Tadi saya sudah ganti. Kalau saya pakai terjemahan. Bang Edis baca Arabnya. Kalau kamu tidak tahu terjemahan, Baca saya Arab. bacakan artinya. Enggak, kalau Arabnya bisa enggak? Saya tanya. Nggak bisa. Lagian nggak ada gunanya Oke, bahasa nggak Arabnya. bisa. Percuma. Ngapain Iya, dibaca justru, Arabnya juga awas. nggak ngerti juga kok. Beda Bang Edis. Memahami terjemahan dengan memahami Al-Qur'annya sendiri. Beda. Ya sudah, silakan. Biar Oke. nanti kalau mereka ini kan nggak mau terjemahan katanya. Nanti bahas Rob nanti langsung Ya. nangis nanti kalau nggak mau terjemahan. Saya pegang nanti omongan Anda ya. Jangan pakai Ya, terjemahan siap. ya. Coba. Ya, saya nggak ada terjemahan tuh, nggak ada Ya udah, terjemahan. silakan. tuh. Real murni kita. Silakan bacakan. Oke, waqaffaina artinya dan engkau Muhammad mengikuti kami ala atharihim atas bekas-bekas yaitu nabi-nabi terdahulu bi Isa diantaranya Nabi Isa bin Maryam musaddiqan membawa kebenaran lima baina yadaihi terhadap sesuatu sebelum engkau minat Taurati dari kitab Taurat wa atainahul injila fihi hudan dan kami mendatangkan kepadanya yaitu kitab Injil untuk Nabi Isa di dalamnya menjadi petunjuk gitu wa nurun dan menjadi cahaya bayanun lil ahkam menjelaskan beberapa hukum wa musaddiqan dan membawa kebenaran lima baina yadaihi minat Taurat ya pada sebelum engkau yaitu Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin dan menjadi petunjuk dan menjadi pitutur bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Benarkah Sampai situ aja. Taurat dan Injil sebagai petunjuk, hudan, jalan Sebagai apa? dan cahaya? Betul. Oke, bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya, tetapi di detik yang sama kamu katakan Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah? Oke, ya. Ini ayat sebelum Nabi Muhammad turun ayat wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Oke, berarti firman ini jadi salah sekarang. Bukan Salah berarti salah, firman jadi ini. kan namanya Allahu Akbar. Ada ayat sebelum ini turun, ada ayat sesudah yaitu tadi turun. Bedakan. Ya sudah, mana ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya yang tadi itu disampaikan. Ayat sebelumnya ini, yang sesudah Ini yang tadi. sebelumnya. Yang sesudah turun itu tadi di surah apa tadi itu surat apa? Jangan ketawa dulu Bang Idris. Di surat apa? Wajar manusia. Jadi mereka ini memang teman-teman ngeles saja Manusia terus. itu tempatnya lupa Bang Idris. Ya Saya sudah, fokus ke coba terjemahan sekarang ini saya. begini saja. Waktu Al-Quran bilang di dalam Taurat dan Injil itu terdapat huda. Apa sih arti huda itu? Ya. Huda itu minad dolalati dalam tafsirnya dijauhkan dari kesesatan. Oke, Petunjuk huda. berarti. Oke, petunjuk. Dan juga nur, betul. Nur itu artinya menjelaskan beberapa hukum. Oke, Bukan cahaya, bukan. betul.
Bukan cahaya di sini. Baik, Bayanun li ahkam. Oke. Nah, ketika ayat ini diturunkan, ayat ini dikatakan, apakah di dalam Injil terdapat perubahan? Nah, kalau ini ayatnya belum, yaitu dirubah-rubah terkait, belum turun ayat wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila, belum turun. Oke, berarti sekarang ayat ini udah salah. Nah, kalau bukan salah Bang Edis. Ini bener ayat sih? Bang Edis ini Enggak, paham sebentar dulu, nggak? ayat ini Ada bener atau ayat- salah? Untuk sekarang ini ayat ini bener atau salah? Nah, kalau untuk sekarang itu salah. Bagi Ayat orang ini awam sudah yang memahami. salah. Iya, Oke, bagi orang berarti awam. Oke, berarti surat Al-Maidah ayat yang ke-46 adalah ayat yang salah dalam Al-Qur'an. Iya, ayat yang salah yang memahami kitab Injil dan Taurat yang sudah dirubah-rubah pada zaman sekarang. Berarti terdapat ayat-ayat yang salah di dalam Al-Quran karena mengatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran, padahal di dalam Injil dan Taurat tidak terdapat kebenaran, betul? Ya, untuk kitab-kitab Taurat zaman Iya. sekarang. Oke, Injil coba zaman Anda buat sekarang. pengakuan sekarang yang independen, coba. Saya Hamdan Sukron. Coba, saya Hamdan Sukron. Pengakuan gimana dulu? Pengakuan bahwa surat Al-Maidah ayat 46 adalah surat yang salah. Bukan Al-Maidahnya yang salah. Loh, ini kemana? Kitab Taurat Injilnya yang salah. Loh, Jangan diputar balikan Bang Edis. berarti statement Al-Quran yang mengatakan Taurat dan Injil terdapat kebenaran berarti salah karena Tauratnya udah salah, betul? Itu sebelum dirubah. Kalau sekarang sudah dirubah. Berarti ayat ini menjadi salah. Bukan ayat ini menjadi salah. Ini ayat ya tidak menafikan ayat-ayat yang belum dirubah semuanya. Makin pening Kan ada- saya dengan dia ini, teman-teman. Nih gini Bang Edis, sebentar ya, saya izin menjelaskan. Satu menit, bentar ya, 1 menit izin. Gini, ada ayat yang diturunkan sesudah turun satu ayat terkait dengan Injil dan Taurat. Ada ayat yang sesudah diturunkan, yaitu ayat terkait dengan Injil Taurat. Sebelum dan sesudah ada. Kalau sesudah, itu rata-rata mengkritisi ayat-ayat yang sudah dirubah. Tapi kalau sebelum, itu biasanya yang belum dirubah pada waktu itu. Dan pendeta-pendeta Yahudi dan Rosawi tetap dia mengimani terkait dengan adanya Nabi Muhammad naik di akhir zaman. Kan begitu. Nah, itu pun tidak semuanya dirubah di dalam kitab Injil dan Taurat. Ada juga memang firman-firman Allah di dalam yaitu Injil dan Taurat. Sekarang pun ada, tapi tidak semua. Sudah? Nah, cukup 1 menit ya, sudah. Saya bingung Anda ngomong apa, saya bingung. Iya, omongan Anda nggak jelas, ngelantur kemana-mana. Sekarang gini aja. Kelantur kemana-mana gimana? Oke, Anda pernah tahu nggak bagaimana sahabat Muhammad pernah membawa lembaran-lembaran Taurat itu? Belum. Belum tahu. Oke, baik. Coba ya, kita dengarkan dulu, kita perdengarkan. Dengarkan ya. Amutahawwakuna ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn al-Khattab? Dalam surat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn al-Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad ji'tukum biha bidha'a naqiyyah. Padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Kita dengarkan dulu ya. Ya, dari Nabi SAW tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Tapi kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiru, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW annahu ra'a, bahwasanya Nabi SAW melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, Amutahawwakuna ya Ibn Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam surat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta ya Ibn Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab?
Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Baik. Kalau Anda baca sendiri, nanti itu intinya begini. Jadi Umar ibnu Khattab, sahabatnya Muhammad, pernah membawa-bawa kitab Taurat. Apakah Muhammad senang? Ternyata Muhammad ngambek, marah dia. Baik. Sebentar. Gini, karena apa dia ngambek? Karena takut ketahuan, namanya tidak ada di situ. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan nama Muhammad itu ada di dalam Taurat. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Tapi giliran ada orang yang membawa kitab Taurat, Muhammad malah marah. Coba, itu membuktikan nggak bahwa Muhammad sangat takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat? Oke, baik. Yang pertama saya tanya, pada waktu itu Umar bin Khattab membawa kitab Taurat itu sudah masuk Islam belum? Itu yang pertama. Sudah, dia sudah Islam. Ya, dari mana Bang Edis tahu dia sudah Islam? Pada waktu itu membawa kitab Taurat. Kita bukakan saja ya. Baik. Oke, siap. Baik ya, kita bukakan. Lagi pula, walaupun dia mau Islam mau enggak, itu enggak ada ininya, enggak ada ngaruhnya. Enggak, beda Bang Edis, beda. Oke, apa bedanya kalau dia megang Taurat waktu dia masih Muslim? Apa bedanya kalau dia bukan Muslim? Apakah berubah isinya? Kok Malik tanya ke saya? Kan saya tadi tanya sama Bang Edis, gimana sih? Saya nanya sama Bang Edis, dia sudah Islam belum ketika membawa kitab Taurat dan Injil di depan Muhammad? Oke, kalau misalnya dia sudah Taurat. Islam. Kalau misalnya dia sudah Islam. Allah. Terus bedanya apa? Berarti masih ragu-ragu. Berarti masih ragu-ragu Bang Edis ini. Enggak, soalnya akal Anda ini enggak jelas. Kan Anda ini orangnya makin enggak jelas. Bukan masalah nggak jelas. Ada di mana Umar bin Khattab itu belum memeluk Islam. Ada Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam. Oke. Makanya di situ jelas dijelaskan enggak terkait dengan Umar bin Khattab Islam atau tidaknya. Oke, baik. Saya bertanya. Baik. Sekarang begini. Kalau misalnya Umar bin Khattab waktu memegang Taurat itu dia belum Islam. Oke, kenapa Muhammad marah? Oke, berarti sebelum saya jawab, berarti ini namanya pandangan dulu ya, misal ya, andai kata, kan begitu, betul? Teman-teman pusing nggak dengar jawaban dia, teman-teman? Enggak, jadi gini Bang Edis ini kan ditanya, dia belum Islam apa udah tadi membawa kitab Taurat? Iya sudah, Bang kalau Edis misalnya dia belum Islam. Bang Edis belum yakin kalau misal harus yakin kalau dia bukan Islam, apakah kitab Tauratnya berubah? Oh, berarti Bang Edis belum tahu dia belum Islam atau tidaknya, iya kan? Nggak tahu. Baik. Tahu nggak Bang Edis? Saya tunjukkan ya. Ya. Dia ini bahasanya sudah nggak tahu teman-teman. Ngarang aja, asal-asal jawab aja teman-teman ya. Mak, perkaranya gini Bang Edis. Ada di mana Umar bin Khattab masuk Islam, udah Islam, ada yang belum. Baik. Yang belum itu tetap mendebat Nabi Muhammad. Bahkan mau membunuh Nabi Muhammad. Dia melakukan perbandingan dengan kitab-kitab sebelumnya. Baik ya, saya bacakan ya. Ketika belum. Saya bacakan dulu. Dia ini bayangin teman-teman, sekelas ustadz aja kayak begini. Gimana sih? Gimana jamaahnya coba teman-teman? Ustadznya aja begini. Jangan bisa framing seperti itulah. Baik, perhatikan ya. Yang dilakukan Rasulullah saat sedang marah. Perhatikan. Kita bacakan ya. Dikatakan, bagaimana ketika Muhammad sedang marah nih. Jadi dikatakan, dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam,
dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Berubah muka Muhammad. Masam mukanya. Berubah raut wajahnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah? Katanya. Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami. Jadi di sini Umar bin Khattab, Abu Bakar itu sudah Islam. Sudah Islam mereka. Tetapi dibawakan kepada Muhammad lembaran Taurat. Ternyata muka Muhammad sepet. Oke, baik. Sebentar, Izin saya jawab sebentar. ya. Pertanyaan saya sama kamu. Benar nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran? Oke, iya saya jawab dulu. Saya jawab Tanya dulu sebentar. Di dalam Taurat terdapat kebenaran, betul? Saya mau menanggapi itu dulu. Jangan bertanya dulu. Menanggapi dulu 1 menit aja, Bang. Ya, Izin. sebelum kamu tanggapi saya tanya dulu. Benarkah di dalam Taurat terdapat kebenaran? Terdapat kebenaran. Terdapat petunjuk. Terdapat petunjuk. Kenapa Muhammad Oke, takut? saya Kenapa Muhammad takut saya dengan jelaskan. kebenaran itu? Oke, saya jelaskan. Baik, Saya jelaskan. silakan. Ya, oke, baik. Takutnya Nabi Muhammad ketika disampaikan yaitu kitab Taurat, ya, disampaikan kitab Taurat di hadapan Nabi Muhammad, kemudian dibaca oleh Nabi Muhammad, yang dibawakan oleh Umar bin Khattab. Ini cerita dari Jabir, kan begitu. Bahkan Abu Bakar pun menyaksikannya, melihat raut wajah Rasulullah sedang marah. Kenapa? Rasulullah marah tidak menjelaskan. Tapi saya paham terkait dengan terlak marahnya Rasul itu karena ada ayat-ayat tersebut yang ketidaksesuaian dengan kitab Taurat. Oke, berarti klaim bahwa di dalam Taurat terdapat kebenaran berarti bohong. Nah, justru kebenarnya hilang kalau tidak ketiadaan kesesuaian yang dipahami oleh baginda Nabi. Terus kenapa Al-Quran bilang bahwa di dalamnya terdapat kebenaran? Ya itu ketika belum dirubah. Dan ada sebagian ayat yang memang belum dirubah. Apakah Gimana Muhammad sih, Bang di Edi, situ sini? berkata? Apakah Muhammad di situ berkata bahwa itu sudah dirubah-rubah? Itu ayat itu sudah dirubah ketika disampaikan Nggak ada, Muhammad nggak yaitu ngomong begitu, nggak ngomong gitu dia. Enggak ngomong begitu, tapi ayatnya turun sebelum Nabi Muhammad, yaitu didatangi oleh Umar bin Khattab. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini akan menipu diri mereka sendiri. Nipu gimana Bang Edis? Bang Edis itu harus pahamilah literlaknya bagi Nabi itu. Kita lanjutkan bacaannya ya. Kita lanjutkan bacaannya. Enggak gantian Sebentar, dong Bang kita Edis. Saya lanjutkan yang dulu. bertanya. Sebentar. Biar jangan Ya Allah, ngomong. berarti Bang Dirubah-rubah Edis dari takut mana? ya? Nggak ada Muhammad ngomong dirubah-rubah. Perhatikan. Silakan, terserah Bang Edis. Perhatikan, ya. Kita lanjutkan. Nih ya. Kami ridho. Saya lanjutkan. Lalu Rasulullah pun bersabda, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, jika Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat. Malah nyesat-nyesatin Musa ini dia. Ini Muhammad malah nyesat-nyesatin Nabi Musa. Nggak inget Muhammad gara-gara Musa sholat yang 50 kali jadi 5 kali. Memang ya. Di mana Nabi Muhammad nyesatin Musa? Perhatikan. Coba? Mana coba? Lalu Oke. Rasulullah, ini tadi kan kita sampai sini. Maka Umar Ya, pun coba. melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, dan Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi kami. Ya, terus? Oke. Di mana sesatnya itu? Artinya sebenarnya Umar bin Khattab ini kan mau ngetes Muhammad, apa benar namanya tertulis? Ragu dia. Memahaminya bukan begitu Bang Edis. Gini loh Bang Edis, logikanya Lalu kenapa begini. Umar bin Khattab berkata begitu? Di mana Umar bin Khattab gimana? Coba. Waduh, kamu lah yang baca lah. Kamu yang baca, kamu yang Umar, baca. Coba saya baca. Kamu yang baca. Maka Umar pun melihat ke arah Enggak, dari Rasulullah. sini. Dari sini. Oke, wahai Kita baca dari sini. Rasulullah. Selain Oke. dikisahkan coba. Oke. Selain itu, dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat.
Ya, dalam keterangan Jabir bin Abdullah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini lembaran dari kitab Taurat." Rasulullah pun kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai Nabi kami." Terus Stop apa yang dulu. mau dipertanyakan? Oke, stop dulu. Pertanyaan saya, kenapa Umar ketika melihat muramnya muka Muhammad, dia berkata seperti ini, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Oke, Islam saya sebagai jawab, agama cukup paham. kami, Muhammad Saya sebagai jawab, Nabi Bang kami." Edis. Saya jawab, kenapa begitu? Karena Umar bin Khattab itu khawatir dengan akhlak dan budi pekertinya di depan Rasulullah SAW membawa kitab Taurat yang sudah dirubah. Contoh begini, contoh nih ya, sudah ditulis nih ahli waris, sebagai ahli waris dari bapak saya, adik saya 3. Nah, kemudian saya baca lagi tuh ahli waris, sementara saya anak pertama. Kemudian saya baca, datanglah saudara saya baca, kok nama saya nggak ada? Oke, Mas- itu asumsi liarmu. Oke, nggak masalah. Itu kan Saya- asumsi liarmu. Marah udah. dong. Sementara sebelumnya Ya bukan sudah. asumsi. Gini, Sudah saya baca. baik. Karena wasiat orang tua Pertanyaan sudah saya bukan berwasiat itu. bahwa saya anak Pertanyaan pertama saya dapat bukan sekian. itu. Anak kan begitu. Saya wajar Oke, marah. nggak apa-apa lah. Kemudian Dia orang kan yang berasumsi liar terus, memberikan nggak apa-apa. itu. Makin Kemudian orang makin memberikan kalian berita lihat itu. dia berbicara, makin terbukti Lah, dia justru menipu engkau, diri sendiri. Edis. Gini, Hamdan. Bang Edis itu yang berasumsi melihat. Bang Edis belum paham literlah Oke. keterangan tersebut. Sudah? Bang Edis belum paham itu. Ya, sudah belum? Ya. Oke. Kenapa di sini Siap, Umar bin sudah, Khattab dilanjut. berkata, "Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami"? Lah iya, karena kekhawatiran ada kesalahan yang disampaikan kepada Rasulullah. Gini, Sehingga membuat itu Rasulullah marah. karena tindakan Umar bin Khattab ini seolah-olah meragukan, seolah-olah dia menyaksikan kebenaran agama Allahu Islam, Akbar. Itu narasi. seolah-olah dia menyaksikan Muhammad itu adalah Nabi. Bang Makanya Edis dikatakan nggak begini, dijelaskan gitu. Muhammad sebagai Nabi Salah. kami, karena Umar bin Khattab Penjelasan yang tepat mencari-cari seperti bukti saya yang saya Muhammad itu sampaikan. Nabi dalam Taurat. Loh. Nggak dijelaskan. Oke, Bang sekarang Edis saya belum tanya, paham kenapa terkait Umar dengan keterangan gantian, tersebut. Hamdan? Sudah selesai bicaranya? Oke, yang lebih realita. Sudah selesai bicaranya? Ya, silakan dilanjut. Oke. Kenapa Umar bin Khattab berkata? Lanjut. Kenapa Umar bin Khattab berkata, kami ridho, saya ridho, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami. Tadinya dia nggak ridho. Maksudnya tadinya dia nggak ridho lah. Pura-pura benga kan? Gimana sih Bang Edis? Oke. Di Siapa mana yang dia ngomong? tidak ridhonya? Sebentar, siapa yang ngomong? Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami. Siapa yang Kami itu di situ ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Jabir dan lain sebagainya. Oke. Tadi Kenapa itu kan? dia ngomong kami ridho Muhammad sebagai nabi kami? Kami ridho. Lah iya, kami ridho. Dia menyampaikan doa itu. Oke, apakah tadinya dia Apa, meragukan di mana? bahwa Muhammad itu nabi kami? Tidak disebut. Terus kenapa dia katakan kami ridho meragukan. Muhammad sebagai nabi kami? Ridho itu bukan masalah meragukan, Bang Edis. Pahami dulu. Berarti tadinya belum ridho, betul? Allahu Akbar. Tadinya dia memiliki Itu pertanyaan, hanya- mempertanyakan bukan gini, kenabian Muhammad. Bukan betul? gini. Oke, gini. Bukan masalah tidak yakin atau meragukan. Bukan. Bang Hamdan, Edis itu jelas loh di sini dikatakan Hamdan. Sekarang kami ridho Muhammad sebagai nabi kami. Karena apa? Di Dia mana ridhonya ada- bukan karena melihat kebenaran, karena melihat Di mana raut di wajah situ? Muhammad yang marah. Di mana di situ ada bahasa sekarang? Coba tunjukkan Baik. sekarang itu ada nggak di situ? Baik. Mana Maka sekarang? Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho." Lah iya, wajar.
Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami. Itu ada bahasa sekarangnya Muhammad sebagai nabi kami. Ada bahasa sekarangnya enggak? Tadi Bang Edis mengatakan ada bahasa sekarang. Oke, pertanyaan saya, kenapa dikatakan kami ridho Muhammad sebagai nabi kami? Jangan lari Bang Edis, giliran saya dong Bang Edis. Bang Edis tadi mengatakan ada bahasa sekarang. Sekarang baik, kita lanjutkan. Tidak ada bahasa sekarang itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Aduh. Lalu Rasulullah pun bersabda. Coba kamu yang baca, jangan saya lagi. Lalu Rasulullah bersabda. Terus. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, jika Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat dari jalan lurus. Bahkan seandainya Musa masih hidup dan menyaksikan kenabianku, niscaya dia akan mengikuti. Jelas itu. Apa yang mau dipertanyakan? Baik. Jadi kalau ada Musa di situ, mereka meninggalkan Muhammad, mereka sesat, betul? Iya. Ya, berarti Muhammad nyesatin Musa enggak? Maka Muhammadun aba ahadim mirraji. Jadi wa khataman nabiyyin. Sebentar, jangan lari dulu. Berarti Muhammad nyesat-nyesatin Musa enggak? Makasih Pak Agus Ibrahim. Muhammad nyesat-nyesatin Musa enggak? Nabi Muhammad itu paham tidak ada nabi lagi. Musa datang di hadapan itu bukan Musa karena Musa sudah tiada. Loh. Coba baca dulu. Kamu ini kemana-mana. Ya Allah, ya Rabbana. Jika Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat dari jalan lurus, betul? Jelas sesat, karena Musanya palsu. Gimana? Musanya palsu. Musa. Lah sekarang begini, Hamdan ini udah habis deh. Udah pusing dia. Pada waktu itu masih hidup enggak? Perhatikan. Musanya pada waktu itu Rasulullah berbicara masih hidup enggak? Udah enggak. Jadi begini, jika Musa hadir di hadapan kalian, ada nggak dikatakan di sini Musa palsu? Oke, Musanya masih hidup apa udah meninggal itu? Pada waktu itu Rasulullah berbicara. Kamu tahu jika nggak? Tahu kalimat pengandaian nggak? Jika itu seandainya. Iya, seandainya Musa yang asli atau Musa yang palsu? Iya, seandainya ini Musa yang asli atau Musa yang palsu dipalsukan Muhammad. Oke, mau saya jelaskan dua-duanya Musa asli atau palsu? Mau saya jelaskan. Tenang. Saya jelaskan seandainya Musa hadir di hadapan kalian, Musa yang dimaksud Muhammad ini Musa yang asli atau Musa yang palsu? Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan dua-duanya, mau yang asli atau yang palsu. Saya jelaskan. Enggak, saya nggak tanya itu. Iya. Jika Musa hadir di hadapan kalian, Musa yang dimaksud Muhammad ini Musa yang asli apa yang palsu? Iya, saya jelaskan mau yang palsu, mau yang pertanyaan saya simpel. Saya jelaskan Musa yang dimaksud Muhammad asli atau palsu? Oke, di situ ditulis nggak asli apa palsunya? Enggak kan? Tapi saya paham apa yang disampaikan Rasulullah. Seandainya Musa itu datang, itu kan tertolak wa khotaman nabiyyin. Wa khotaman nabiyyin itu penutup para nabi, Nabi Muhammad. Enggak ada nabi lagi. Seandainya Musa datang pada waktu itu. Jadi kalau Musa datang, mereka mengikuti Musa, mereka sesat nggak? Sesat karena bukan Musa sesungguhnya. Itu nabi palsu. Jadi Muhammad nyesatin Musa nggak? Karena udah nggak ada nabi Musanya. Muhammad nyesatin Musa nggak? Bukan nyesatin Musa. Nah, berat. Itu bukan penyesatan, membentuk, yaitu peringatan kepada. Silakan kami bicara. Allahu Akbar. Jadi begini loh teman-teman, ini kan penonton subhanallah walhamdulillah kan 19.000 lebih ya, terkait dengan jika Musa datang ya di depanmu kemudian engkau mengikuti Musa, ya kan, itu sesat. Kenapa? Wong Musanya sudah tiada, sementara Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, wa khotaman nabiyyin. Itu sekalipun yaitu ada, kalaupun tidak ada, kalaupun ada Nabi Musa itu datang, berjirimnya Musa datang langsung tiba-tiba, itu tetap bagaimana ayatnya itu wa khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Sudah bicaranya. Edis, memahami ayat, memahami. Ya silakan. Terus lanjutkan dulu. Ya silakan. Jadi kalau Musa datang gimana? Musa akan mengikuti Muhammad? Silakan.
Musa akan mengikuti Muhammad. Baik, memang Muhammad ini akan kita buktikan Muhammad ini memang suka halu tinggi ya. Bertahan. Iya, coba gimana halunya. Perhatikan ya. Tadi seandainya Musa datang, maka Musa pun akan mengikuti Muhammad, betul? Betul. Baik. Kita lihat apakah Musa atau Muhammad yang ngikutin Muhammad atau Muhammad yang ngikutin Musa? Saya balikin kamera saya. Saya akan tunjukkan ternyata Muhammad bohong lagi. Baik, kita putarkan teman-teman ya. Baik. Jadi dikisahkan teman-teman bahwasanya Allah menyuruh Muhammad untuk sholat 50 kali sehari. Perhatikan. Dikatakan ya, bahwa Allah menyuruh Muhammad awalnya diwajibkan sholat 50 waktu dalam sehari. Karena anjuran dan kisah sayang dari Musa terhadap Rasulullah, beliau menyarankan agar Rasulullah meminta pengurangan. Hingga akhirnya Allah SWT menjadikan sholatnya 5 waktu. Saya balik kamera saya dulu. Saya balik. Ya. Jadi di dalam kisah Isra Mi'raj, Muhammad ketemu Musa enggak? Ketemu. Oke, ketika Muhammad ketemu Musa, siapa yang mengikuti siapa? Muhammad yang ngikutin Musa atau Musa yang ngikutin Muhammad? Nabi Musa memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad dalam arti begini. Sebentar. Saya ulangi, saya ulangi lagi. Dulu, Tenang. Satu menit. Tarik napas. Hembuskan. Tapi nanti saya jelaskan ya. Bentar, oke. Ya. Saya jelaskan nanti ya. Oke. 1 menit ya. Muhammad bilang kepada saya jelaskan Umar bin izin ya, Khattab. nanti 1 menit. Oke. Muhammad bilang kepada Umar bin Khattab, seandainya Musa Musa dulu. Di hadapan Umar bin Khattab, Muhammad berkata, seandainya Musa hadir, maka dia pun akan menjadi pengikutku. Betul? Betul? Betul. Oke. Betul. Tapi kenyataannya ketika Muhammad berjumpa dengan Musa, siapa yang mengikuti siapa? Oke. Mengikuti saran Nabi Musa. Saya paham. Oke, berarti Muhammad menjadi pengikut Musa, betul? Bang Edis. Muhammad menjadi pengikut Musa, betul? Begitu, begini. Nanti dulu saya jelaskan 1 menit, boleh? 1 menit izin. Oke, sebentar. Saya ulangi. Saya jelaskan 1 menit mengenai perjumpaan Nabi Musa. Allah memerintahkan, tenang dulu, tenang. Allah memerintahkan Muhammad untuk sholat berapa kali? Awalnya 50 kali, 50 kali. Apakah Muhammad taat? Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa. Tenang, bukan itu yang saya tanya. Apakah Muhammad taat dengan perintah itu? Taat gak dia? Ya mengikuti. Terus? Mengikuti. Taat. Lalu akhirnya dia mengikuti Allah atau mengikuti Musa? Muhammad akhirnya mengikuti Allah atau mengikuti Musa? Oke, katakanlah mengikuti Musa, oke. Kok katakanlah? Jangan putus asa. Ngomongnya jangan ada pembenaran begitu. Lah, tadi katanya Bang Edis juga sama misalnya. Sesungguhnya gantian Muhammad pun kalau ketemu Musa, dia akan taat kepada Musa, betul? Oke. Oke, sekarang oke. Sekarang terus berarti gimana? kesimpulan. Sekarang izin kesimpulan. ya, saya nanti jelaskan 1 menit. Sekarang kesimpulannya berarti jika Muhammad dan Musa bertemu, siapa yang akan mengikuti siapa? Oke. Ketika Isra Mi'raj mengikuti Nabi Musa sarannya. Tadi itu kan pada waktu Isra Mi'raj. Betul? Kapan Muhammad dan Musa ketemu? Itu di langit ke-6 lah Bang Edis. Ya. Dengan Nabi Musa. Ketika mereka bertemu, siapa yang mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Musa. Oke. Cukup. Muhammad yang mengikuti Musa, betul? Oke, betul. Nah, berarti ketika Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab. Bentar dulu, saya izin jelaskan. Jikalau Musa bertemu, jikalau Musa ada di hadapan kalian, maka dia akan menjadi pengikut. Berarti bohong nggak dia?
Bohong Oke, nggak dia? saya jelaskan. Izin 1 menit. 1 menit izin. Memang Izin 1 pembohong menit yang terkait dengan nyata pertemuan Nabi Musa. Muhammad ini. Izin dulu. Nanti dulu Bang Edis. Silakan. Izin Bang Edis, izin. Oke, Silakan. 1 menit ya. 1 menit, nggak lama-lama. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan perintah sholat 50 waktu, kemudian dia turun ke bawah dulu bertemu dengan Nabi Musa? Kenapa? Nabi Muhammad bukan tidak tahu, wahai Edis. Bukan tidak tahu. Nabi Muhammad itu di depan ke belakang sama penglihatannya. Cuma Nabi Muhammad ingin menunjukkan bahwa dia menjadi suri tauladan, uswatun hasanah, menjadi akhlak yang terbaik. Kenapa? Karena nggak mungkin langsung dia protes kepada Allah. Dia turun dulu ke bawah. Kamu dibawa dulu sana. Kamu udah ibarat kata saya umpamakan Hamdani sebagai apa? Sebagai seseorang yang tenggelam. Tahu kalau orang tenggelam begitu? Nah, kemudian dia mencari jerami untuk menolong dirinya. Itulah yang disebut orang yang mau tenggelam tetapi dia mencari jerami untuk membuat dirinya tidak tenggelam. Nah, itulah yang terjadi kepada dia. Wah, gelagapan aja dari tadi. Yang penting jawab. Ini udah jelas-jelas loh teman-teman. Bagaimana Muhammad atau Al-Quran aja lah, jangan Muhammad ya. Al-Quran berkata, di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran yang sama berkata, sesungguhnya nama Muhammad didapati tertulis di dalam Taurat. Al-Quran yang sama juga berkata, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Datanglah para sahabat ini kan, Umar bin Khattab datang, Abu Bakar datang kepada Muhammad membawa Taurat. Muhammad disuruh baca, ya Rasul bacakan kepada kami. Tentu dengan harapan didapati nama Muhammad tertulis di situ. Ternyata ketika Muhammad disuruh membaca, Umar begini-begini, Abu Bakar, lihatin mukanya Muhammad, lihatin. Ketika dilihat mukanya Muhammad, marah mukanya Muhammad. Lalu tiba-tiba Umar bin Khattab berkata, sekarang kami ridho bahwasanya Muhammad Nabi kami. Ternyata ridhonya Umar bin Khattab bahwa Muhammad Nabi bukan karena dia membaca nama Muhammad di situ, tapi karena melihat muka Muhammad yang marah. Bagaimana mungkin kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran disalah-salahin sama Muhammad? Apakah kamu tidak tahu, wahai Umar bin Khattab? Jikalau Musa datang, kalian mengikuti dia, maka kalian akan tersesat. Ternyata malah Muhammad yang ngikutin Musa. Apa enggak Muhammad ngikutin Musa? Disuruh sama Allah sholat 50 kali Muhammad itu. Tapi dia malah ngikutin Musa. Muhammad, tawar. Balik Muhammad. Siap Musa? Pergi menghadap kepada, ya Allah, janganlah 50 kali ya Allah. Oke, turunin jadi 40. Balik lagi Muhammad. Ketemu lagi dia sama Musa. Muhammad, gimana? Udah dikasih 40. Balik lagi, tawar, nggak kuat umatmu. Siap Musa. Balik. Justru malah Muhammad yang jadi pengikut Musa. Makanya saya bilang ketika Muhammad ngomong, jikalau Musa ada di sini, dia akan jadi pengikutku. Ternyata Muhammad lupa dengan kejadian Isra Mi'raj. Ternyata Muhammad yang jadi pengikut Musa. Aduh, tiada lain dan tiada bukan adalah pembohong yang nyata. Ayo, saya undang yang muslim. Ayo, buktikan. Yuk, silakan. Bohong, kelihatan bohongnya. Oke, kita kasih naik ada Rafael Denis Marcelo. Rafael. Wah, Rafael malah si Ucil nih yang masuk. Ya, silakan Ucil. Muslim, Bang.
Oke, Ucil saya turunkan dulu. Oh, udah masuk. Ucil? Halo bang. Ya, Muslim. Sorry bang, aku Kristen. Aku kasih tahu bang. YouTube bang. YouTube ketutup iklan bang. Sudah saya benerin. YouTube ketutup. YouTube bang. Ketutup iklan. YouTube bang. Ketutup iklan bang. Oke, baik. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Ketutup iklan. Nggak ada ketutup iklan. Sudah saya benarin tadi bang. Oke, baik, saya turunkan ya. Sudah saya benerin. Oke bang. Sudah saya benerin dari tadi. Makanya tadi kan saya tinggal bang, saya benerin. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah saya benerin kok tadi. Tadi memang ketutup antivirus itu kan. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Teman-teman, sekali lagi saya jeda dengan iklan ya. Kita ada program pendirian Rumah Apologet. Kepada teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, senang dengan kajian-kajian di sini, diskusi-diskusi lintas iman di sini. Teman-teman, kita ada program mendirikan tempatnya di sini ya teman-teman ya, Rumah Apologet. Jadi bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian Rumah Apologet itu, teman-teman bisa berkolekte mampir ke profil. Hati-hati, banyak akun-akun palsu. Pastikan kalau teman-teman ingin mensupport muncul nama saya ya. Nama saya itu nama beneran. Edis itu nama yang sungguhan, teman-teman. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV dan ingin ikut berpartisipasi untuk mendirikan Rumah Apologet, teman-teman bisa berkolekte di yang tertera di layar ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga itu ada tulisan berjalan di bawah itu, yang tulisan yang berjalan itu. Ada juga Zelle bagi teman-teman yang berada di US. Ya. Oke, saya kasih waktu sekitar 15 detik. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kita targetkan teman-teman akhir tahun ini ya teman-teman ya, Rumah Apologet itu sudah berdiri dan kita sudah punya tempat sendiri teman-teman. Oke, cukup ya, kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali. Yuk, lanjutkan kembali. Yuk, kita undang yang muslim-muslim untuk membantah itu ya. Makin kita baca Muhammad, makin terbukti bahwa dia bohong. Oke, kita kasih naik, ada saudara Zain. Oke, Zain. Ya, Zain. Silakan nyalakan kamera Anda, Zain. Bang, maaf, saya Kristen bang, salah pencet bang. Oke, baik, saya blokir dulu ya bang ya. Ya bang. Ya, saya blokir dulu. Waduh, keburu lari dia. Keburu. Kita langsung blokir ya. Kalau cuma naik, maaf saya Kristen gitu. Kecuali ada yang mau Anda sampaikan. Kristen boleh naik ke sini, tapi harus ada hal penting yang harus Anda sampaikan. Ya, silakan. Kita kasih naik, ada Putu Devan. Ini Putu nih kayaknya nih Hindu. Sebentar saya turunkan dulu ya. Hindu saya turunkan dulu. Kita kasih naik, ada Amar Daulay. Amar Daulay. Ya, silakan Amar Daulay. Selamat malam, Amar Daulay. Ya, selamat malam, Dis. Ya, silakan Bang. Gimana Bang? Aku ku tengok-tengok live-mu. Ya kan? Kau bilang kau udah belajar Quran, hatam beratus-ratus kali. Betul itu? Betul, tapi Bang kurangin dulu tuanya Bang. Aku sudah bertengok kau punya Quran. Nampaklah longormu. Ya, Nampak kau yang longor. macam mau tua ngomong.
Nampak kau yang longor. Nampak kau yang longor. Aku minum air putih bukan Iya, tuak. minum air putih saja sudah mabuk, gimana minum tuak? Betul, Silakan. nampak longor itu kan. Silakan. Jadi aku cuma mau tanya, kau bilang kau sudah belajar Al-Quran, oke? Pakai anu bang, linggis bikin bang, buat nyongkel itu nyongkel. Memang orang Islam adabnya begini teman-teman. Orang Islam begini adab seorang Muslim tuh kayak. Silakan. Udah. Kau kurang-kurangi ketawa-ketawa itu, oke? Aku mau tanya. Kau sudah belajar Al-Quran, kau bilang. Itu agama Muslim, agama orang lain, bukan agamamu yang kau pelajari. Agamamu udah kau pelajari belum? Oh jelas dong. Oke. Kalau sudah kau pelajari agamamu, berarti kau kenal sama Tuhanmu kan gitu? Oh ya jelas dong. Kenapa Siapa kau mau Tuhanmu? mengganti tema? Kalau aku ikut temamu, aku nggak mau. Cuman karena Berarti dia takut. bukan takut. Yes, Aku kenapa kau takut? melihat songongmu gitu loh. Coba. Kenapa kau takut? Betul, Coba. siapa kalau Muhammad bertemu dengan Musa, siapa yang mengikuti siapa? Sekarang aku tanya kau, bisa nggak kau jawab pertanyaanku? Tadi kita membahas Kalau tema. kau Ini loh merasa temanya loh. kalau kau sudah Muhammad merasa dan belajar umatnya Al-Quran, sangat sudah. takut dengan kebenaran Kalau Taurat kau sudah ataupun Injil. belajar Al-Quran, coba kau jawab yang kutanya. Aku memang nggak ikut temamu. Kau takut Karena kan? kau itu nengok teks, nengok handphone, nengok laptop. Di Bisa dalam kau jawab Taurat dan pertanyaanku, Dis? Injil Bisa terdapat nggak kau nama jawab Muhammad pertanyaanku? di dalamnya, betul? Bisa nggak kau jawab pertanyaanku? Kalau kau sudah belajar Al-Quran, udah hatam kau beratus kali Ya kau udah, bilang. Bisa? silakan. Kau kenal Tuhanmu, Dis? Ya, Siapa Tuhanmu, Dis? Tuhan Yesus Kristus Yang mana itu, Dis? yang ada di dalam Bible. Itu yang nyangkut-nyangkut di gereja itu siapa, Dis? Oh, itu cuman patung aja, itu gambar aja itu. Oh, Nggak ada itu berarti yang Yesus. disembah-sembah itu patung itu, Dis? Nggak ada kami nyembah-nyembah gitu. Hah? Nggak ada kami nyembah-nyembah gitu. Masa itu rata-rata umat Kristen itu gambar patung itu disembahi orang itu kok. Oh, kami enggak. Di gereja saya nggak Nggak ada ada. patung-patung, nggak. Oh, jadi yang nyembah-nyembah patung itu Kristen apa, Dis? Nggak tahu saya nggak tahu. Di tempat kami nggak ada. Ya berarti banyak Kristen, Dis. Banyak Kristen, ada Kristen yang misalnya tukang ngadu ayam juga ada gitu. Ada itu Kristen rupanya. ngadu ayam, kemudian mabuk-mabuk tua, narkoba banyak. Kau udah pernah jumpa Tapi kan Tuhanmu, itu Dis? KTP. Kau udah pernah jumpa Tuhanmu belum? Kok lompat-lompat? Iya. Tadi kau nanya kesakian kalau kau kemari. sudah belajar agama Islam, Baik. pasti kau tahu tentang agama lain. Kita akan buktikan teman-teman Tuhannya siapa yang digantung dan dijemur ya. Baik, sebentar. Saya akan buktikan Tuhannya orang Saya Islam buktikan, digantung dan dijemur. Sebentar. Perhatikan. Jangan kau lari ya. Apakah Tuhannya orang Islam digantung dan dijemur? Mari kita buktikan. Kita akan menunjukkan bahwa Tuhannya mereka digantung dan dijemur. Baik, saya akan balikan dulu. Kita akan jawab Muslim ini sesuai dengan kedunguannya, ya, karena mereka ini dungu tanpa batas. Baik, kutanya dulu sama abang, bang. Ini siapa, bang? Apa ini? Oh, jadi kau bilang Sebentar, kau bilang bang. itu Jawab Tuhan aja, bang. gitu. Ini apa ini? Itu bacaannya Allah, Dis. Allah. Ini Allah bukan? Bacaannya. Iya, Allah bukan. Bacaannya. Bacaannya. Dijemur enggak? Ah.
Berarti kalau begitu kau longor deh. Sebentar. Berarti kau longor deh. Sebentar. Ini aku menjawab kelongoran. Berarti Aku menjawab kau sesuai dengan tidak kelongoranmu. Aku tidak ada jawab belajar kamu Al-Quran. sesuai dengan kelongoranmu. Nah, Longormu aku yang tanya. ada. Ini apa? Longormu yang ada. Ini apa ini? Itu bacaan Allah, hanya Oke, lambang. Tuhanmu bukan. Allah Tuhanmu bukan. Dia bukan Tuhanku. Allah Itu bukan lambang. Tuhanmu. Allah bukan Tuhannya. Allah bukan Tuhan. Coba bilang dulu, Allah bukan Tuhanmu. Itu lambang, Dis. Allah bukan Nampaklah Tuhanmu lambang. bilang. Allah bukan Tuhanmu bilang. Beginilah umat Kristen yang dibiayai Saya mencari menjawab uang di apa? kamu Di sesuai TikTok. dengan kelongoran. Sekarang ku tanya, dijemur nggak itu Nampaklah tadi? longormu itu, Dis. Sebentar, dijemur nggak dia di situ tadi? Siapa yang dijemur, Dis? Itu lambang. Allah dijemur nggak? Tapi kalau Tuhanmu Allah dijemur udah nggak? jelas digantung. Coba sekarang Coba saya tanya, tengok Tuhanmu, siapa yang Dis, jelas digantung. siapa yang digantung sampai sekarang? Oke. Bang, ini digantung nggak? Dicucuk nggak dia? Dicucuk, cuk gitu. Dicucuk nggak dia? Kau bedakan lambang kau. sama yang lain-lain. Tuhanmu ini dijemur. Tiap hari kena petir, kena panas, masukin ini ke dalam. Masukkan Tuhanmu ini ke dalam. Udah kepanasan dia, udah kena jemur, kena hujan. Kena petir lagi dia di sini. Oh, gimana? Ada anti petirnya ini. Kalau itu Dis bukan Tuhan, itu lambang. Berarti Allah bukan Tuhanmu. Allah bukan ini. Itu lambang. Oke, apa Tuhan bacanya tuh ini? nggak Apa bacanya? lambang, Dis. Bacanya ini apa? Bukan macam Tuhanmu. Coba bacanya ini apa? Yang digantung. Bacanya ini apa? Kenapa Nggak lalu bisa kali kau baca. Dis? Kau bilang sudah belajar kau Al-Quran, tapi kau masih longor. Kalau saya menjawab sesuai dengan kapasitas otakmu. Kalau otakmu miring, Kapasitas jawab apamu? dengan pertanyaan-pertanyaan yang miring. Nampaklah longormu. Kalau orang Islam yang apa bisa kau apain? Kau apa? Kau apain? Apa? Apa kau apa? Kau Longor kau apain? memang Kau kau, apain Dis. apa? Bisa kau debat-debat kayak gitu. Udahlah. Kenapa intinya kau nggak berani begini, jawab pertanyaanku, Amar. Dis? Udah jumpa kau sama Tuhanmu. Kau lompat-lompat. Yang kita bahas tadi katanya Tuhan digantung. Aku nggak mau masuk temamu. Kita Yang bahas kutanya, katanya kau udah Tuhan pernah jumpa digantung. Tuhanmu nggak? Ternyata Tuhanmu dijemur di atas anu. Di atas anu Hei. tiang apa? Di atas seng. Gimana kau ini? Yang kutanya belum kau jawab. Kau pernah jumpa Tuhanmu Ya, nggak? kau tidur dulu di bawah sana. Lompat kau pertanyaan belum Longor selesai kau. satunya, lompat lagi ke sana. Yuk, silakan. Coba kalau naik fokus satu tema. Jangan kau nanti lompat ke sana kian kemari. Kalau kau bertanya apakah saya sudah berjumpa, sudah. Ya kan? Tapi berjumpa dalam pengertian yang bagaimana? Berjumpa bukan dalam pengertian saya lihat, bukan. Berjumpa dalam pengertian saya sudah menyadari kebenaran itu. Itu perjumpaan saya. Ketika saya menyadari kebenaran itu dan saya akan mengatakan kebenaran itu keluar, itulah perjumpaan saya. Nanti kau lompat lagi kalau ku jawab itu, nanti kau lari, nanti kau lompat ke sana kemari. Satu aja kau nggak bisa kelarin. Oke, kita kasih naik ada Rafael. Abdul Wahid. Oke, kita kasih Abdul Wahid. Ini salah. Tadi saya pencet Abdul Wahid, tapi kok malah ke sini. Sebentar. Abdul Wahid Bahar. Kenapa ini ada restriction ini? Visual quality. Bentar. Iya, halo Bang. Ya, silakan. Silakan nyalakan Edi Syaputra Zaluku. Iya Bang. Edi Syaputra, Anda Muslim atau Kristen?
Saya mantannya bang. Mantan gimana? Mantan Islam. Mantan Islam. Coba bisa nggak kami uji dulu? Jangan-jangan Anda nanti ngaku-ngaku ini. Kalau memang Anda mantan Islam, coba bagaimana bacaan sholat? Bacaan sholat. Sami Allahu liman hamida. Itu mah bahasa Jepang. Coba bacaan sholat, coba. Yang serius dulu bang, yuk. Oke, baik, macet ya teman-teman ya, saya turunkan saja. Teman-teman sekalian, saya mohon kerjasamanya ya. Yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kasih kesempatan ya kepada yang Muslim ya. Yuk teman-teman ya. Nanti kalau masih bersikeras teman-teman, kita akan melakukan pemblokiran ya. Jadi nanti kalau kita kasih naik tetapi dia terbukti Kristen dan mengganggu acara, dia cuma itu, kita langsung melakukan pemblokiran. Jadi ini mohon maaf sekali teman-teman, kita harus melakukan tindakan tegas. Kalau ada Kristen naik ke sini kemudian naik nggak jelas begitu, kita akan blokir ya, supaya ada efek jerak seperti itu. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya, Mahendra Wibawa. Coba kita kasih naik Mahendra. Ya, selamat malam Bang Mahendra. Terima kasih Kani. Mahendra Wibawa. Sesuai juga ada. Edis. Masuk bang. Iya, silakan Mahendra, nyalakan kamera. Aduh, saya bukan Islam bang, saya Hindu. Kenapa mengajukan permintaan naik bang? Aduh, salah pencet tadi bang, maaf bang. Baik, kita turunkan ya, kita turunkan. Teman-teman, ini saya harus ngomong dan tidak bosan-bosannya ya. Ini adalah forum diskusi antara saya yang Kristen dengan penonton siapapun yang Islam untuk membahas tema-tema, untuk membahas isu-isu yang sering Islam utarakan. Contoh, Islam itu paling senang mengatakan Al-Quran ini meneruskan ajaran sebelum-sebelumnya. Muhammad itu dinubuatkan kebenarannya di dalam Taurat dan Injil. Nah, saya ingin membantah kebohongan-kebohongan yang selama ini sudah dipercayai mendarah daging di tengah-tengah umat Islam. Jadi berilah kesempatan kepada yang Muslim. Kalau kalian non Muslim, saya minta dengan sangat jangan mengajukan permintaan naik ya. Kalau nanti teman-teman masih ngeyel, saya mohon maaf. Kita akan blokir saja langsung. Jadi ya Anda nggak bakal lagi menemukan channel ini ya. Kita ambil tindakan tegas nih. Oke, kita kasih naik ada Dian Rusdiono. Oke, kita kasih naik Dian Rusdiono. Ya, selamat malam Dian Rusdiono. Selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya, Bang Dian, Anda Muslim kah Bang? Senyum deh Bang, senyum dong. Jangan. Ya Muslim.
senyum lah, ya kan, senyum-senyum dikit gitu loh. Ya gitu loh, oke. Baik. Bang, kita ada tema nih, Bang. Tema yang sering orang Islam dengung-dengungkan padahal bohong. Contoh misalnya bahwa Taurat itu Al-Qur'an atau Islam itu menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, menyempurnakan Taurat dan Injil. Muhammad itu dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil. Pernah dengar itu selama jadi orang Islam? Sering. Ternyata Anda dikerjain. Nah, selama ini Anda dikerjain, Bang. Nih, ternyata Muhammad dan umatnya, umat Islam, sangat takut dengan kebenaran dalam Taurat dan Injil. Nggak Coba, masuk Bang. ini di apa saya nih. Gimana? Kabur. Aduh. Kabur dia, teman-teman. Yuk ya. Tolong kalau Islam naik ke sini, ya bawalah sedikit pengetahuanmu, bekalmu bawalah sedikit kemari ya. Jangan asal naik-naik saja. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Canggih Manopo. Ini saudaranya saudaranya. Oh, siapa namanya yang perempuan itu? Duh, Marsanda Manopo. Udah turun lagi ya. Oke, kita kasih naik ada Abdi Gusti. Ya, selamat malam Abdi Gusti. Selamat malam, Bang. Selamat malam Abdi Gusti. Silakan, Bang, nyalakan kamera, Bang. Ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam juga, Bang. Abdi Gusti Muslim ya, Bang ya? Bukan. Saya bukan Muslim, juga bukan Kristen. Terus? Di KTP tertulis apa, Bang? Kepercayaan. Ya, orang tua? Jawa. Muslim. Orang tua Muslim. Baik. Keluarga saya kan mix. Jadi ada Islam, ada Kristen juga. Oke. Cuman kan kalau keyakinan itu kan tergantung diri kita ya. Oke. Gini, Bang. Tadi Anda mengatakan orang tua Anda itu Muslim. Kemudian Anda keluar dari Islam atau bagaimana? Karena kalau orang tua Muslim kan pasti otomatis kalau baru lahir diajanin, ya kan? Kemudian jadi gini, menikah, balik, sekarang ikut suami almarhum. Bukannya Anda suami nih, kok ikut suami? Itu saya. Jadi ikut Islam, Muslimnya itu kan karena menikah gitu loh. Menikah dengan seorang pria Muslim. Ya, betul. Ayah Anda seorang Muslim. Ya, betul. Oh, emang ibu Anda bukan Muslim? Dulunya Kristen. Terus menjadi mualaf. Ya. Nikah sama orang ayah Muslim. Kemudian Ya. Anda lahir kejawen. Dulu sekolah di yayasan. Dulu sekolah di yayasan Muslim. Katolik. Saya makin nggak jelas dengan ceritanya. Ini ceritanya sangat berat ini, teman-teman. Ini gimana? Oke, berarti Anda pernah menjadi Muslim nggak? Saya gini, sempat bingung. Dalam artian itu bingung gini, karena kan ini kalau di kejawen itu kan cuma mengajarkan hal yang baik dan buruk. Tidak ada yang mengajarkan surga dan neraka. Gitu. Kalau di agama satu dengan yang lain kan masih mengajarkan surga dan neraka ya. Gitu. Sebenarnya di mana ada surga dan neraka itu?
Iya, maksudnya yang dari Muslim terus yang Kristen juga. Di Islam juga nggak ada surga dan neraka. Nggak ada. Yang jadi gini, langsung poinnya saja. Di Quran itu yang ada jannah dan nar. Jannah itu kebun, nar itu api. Saya pengen Bang Edis meyakinkan saya dan saya siap untuk masuk ke gereja. Dalam artian bahwasanya saya sering karena mengikuti Bang Edis itu kurang lebih sekitar 4 mingguan ya. Itu selalu ada typingan gini, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup ya. Itu. Ya, terus kan saya banyak maksudnya lingkungan di sekitar teman-teman dan lain sebagainya itu udah kamu masuk Muslim aja gini dan disuruh dituntun apa itu kalau mau masuk Muslim dituntun apa? Mengucapkan syahadat. Ya, mengucapkan syahadat. Cuman yang jadi pertanyaan dalam hati saya gini, disuruh bersaksi tiada Tuhan selain Allah atau gimana kayak gitu? Nah itu kan? Ya itu kesaksian bohong maksudnya. Ya makanya kan bohong kita itu ya, orang kalau jadi saksi ya, orang kalau jadi saksi itu kan melihat langsung. Gitu loh. Wong kita tidak pernah melihat, tidak pernah mengetahui, tidak pernah mengalami kok berani bersaksi kan kayak gitu. Iya, makanya menjadi seorang muslim itu dia itu harus belajar bagaimana menipu dirinya sendiri. Masa dia disuruh bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Yang kapan dia lihat Muhammad utusan Allah? Nyaksikannya gimana? Tapi kalau saya percaya begitu, nah beda. Saya percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah, itu kan beda. Ini bersaksi loh, menyaksikan. Kapan dia menyaksikan itu kapan? Jadi itu yang membuat Anda tidak masuk akal tentang agama Islam. Terus terang gini, saya itu kan kalau mau belajar lewat teman atau saudara atau keluarga kan malu gitu. Karena apa ya? Itu kan maksudnya dilematis juga gitu loh. Ya, ntar di gini saya juga gak enak. Dan makanya kan saya dikasih tahu sama temen, dia seorang Nasrani, kamu buka TikTok. Jadi biar kamu itu tahu Kristen itu gimana, terus yang lain gimana. Nah saya mengikuti, saya 4 mingguan ini. Cuman pas waktu pertama itu mau dinaikin kok nggak jadi gitu loh. Nah, terus kemarin itu kan sampai live itu kan siang hari ya. Saya nggak enak kalau siang mau naikin nggak enak. Kebetulan tadi saya tunggu terus sampai live saya gabung. Saya cuma ingin bertanya dan saya ingin diyakinkan bahwasanya kalau siapa Tuhan Yesus ya itu maksudnya jalan kebenaran dan hidup. Apalagi saya melihat ada seorang ustadz ya di TikTok itu bilang manusia itu aneh. Anehnya gimana? Sudah dikasih tahu jalan yang benar, jalan yang hidup, maksudnya dari jalan segala kebenaran dan kehidupan, tapi masih mencari yang lain. Itu saya menambah apa ya kok? Hati saya kok jelek gitu loh. Tapi intinya Bang Abdi Gusti, Anda ini ada niatan begitu untuk menjadi Kristen. Ya. Ya. Saya ingin diyakinkan saja bahwasanya kalau Tuhan orang Kristen itu ya Tuhan yang benar gitu, maksudnya Tuhan yang nyata, Tuhan yang ada gitu. Ya, jadi Tuhan Yesus itu pernah datang ke dunia ini. Ya. Disaksikan oleh orang-orang, ada sejarahnya, disebutkan siapa-siapa rajanya pada waktu itu, siapa yang memerintah pada zaman Pontius Pilatus, ada semua. Makanya bacalah Injil. Sekarang tinggal download saja di HP, di Android sudah bisa. Kalau zaman dulu kan masih buku cari-cari bukunya. Sekarang tinggal download saja, baca ya kan. Pengajarannya di situ, apa-apa yang diajarkan seperti itu. Bahkan yang saya empati itu kan maksud dari kisah nyata ya di lingkungan kita atau di bahkan yang kalau kita berbicara di lingkup luas di negara kita. Itu kan nggak ada maksudnya kekacauan yang ditimbulkan dari mohon maaf orang-orang Kristen gitu loh. Iya, yang selalu bikin rusuh, bikin kacau itu ya. Tapi gini lah Bang, kita undang lah dulu ya yang Muslim ya. Kalau saya hanya menyarankan
Anda bisa mendatangi gereja terdekat atau membaca Injil dahulu begitu. Intinya nanti semakin Anda baca, semakin Anda pelajari, nanti Anda akan semakin mengetahui kebenaran tersebut. Seperti itu. Itu yang maksudnya yang sering di-typing di bawah ini, Yesus jalan kebenaran, itu kalau boleh itu di Alkitab atau di apa, maksudnya bisa disebutkan? Itu dalam Injil di dalam Injil Yohanes. Makanya dibaca dulu, karena kalau belum ada sama sekali. Kalau saya ini senengnya yang ini, kalau ngajarin orang langsung mantap begitu, bukan hanya 1 ayat 2 ayat, tapi dibaca semuanya begitu. Oke, seperti itu ya Bang ya. Ya, makasih Bang. Sama-sama Bang, saya turunkan ya Bang ya, Bang Abdi. Selamat malam Bang Abdi. Ya teman-teman sekalian ya, kita kembali lagi, tema kita ini ya, Muhammad dan umatnya, maksudnya orang Islam itu sangat takut dengan kebenaran Taurat dan Injil. Dari mana Anda mengatakan begitu? Nah, makanya naik ke sini biar kita tunjukin begitu ya, bahwa Muhammad dan umatnya takut dengan kebenaran Taurat dan Injil itu. Oke, kita kasih naik, ada Hasan Lase. Ya, selamat malam Bang. Hasan Lase. Maaf. Gua Kristen Bang. Oke, baik, ini sebentar. Ini baik, Abang, saya mohon maaf, Anda harus saya blokir dulu ya. Mungkin ini hanya memberi pelajaran saja Bang. Jadi saya minta maaf, Anda saya blokir. Jadi Anda tidak akan menemukan lagi channel Edis TV. Bikin akun yang lain kalau mau ketemu. Soalnya sudah saya bilang, jangan naik kalau Anda Kristen. Anda naik, kalau Anda cuma naik ke sini Bang, sorry. Langsung kita blokir. Kita blokir langsung. Walaupun bikin akun gampang, tapi itu pasti merepotkan dia, teman-teman. Bentar, teman-teman. Saya balikan dulu kamera saya ya. Iya. Iya. Selamat malam minggu ya. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV, guys. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar teman-teman sekalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Iya teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan melakukan siaran atau diskusi seputar lintas iman, terutama antara Islam dan Kristen ya teman-teman ya. Teman-teman sudah 4.600 orang nih karena malam minggu ya, malam minggu. Oke, kita akan mencoba malam minggu ini kita siarannya yang panjang ya. Kalau malam minggu, khusus malam minggu. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman yang memberikan gift, yang memberikan support. Saya ucapkan makasih banyak ya teman-teman ya. Seperti biasa kita akan mengundang ya saudara-saudara sebangsa kita yang dari Muslim untuk berdiskusi. Kita berharap kita diskusinya itu dengan baik ya, tanpa ada kata-kata yang menghujat, tanpa ada kata-kata yang melecehkan gitu ya. Ayo kita diskusi dengan baik. Saya sangat-sangat berharap sekali Muslim yang datang ke sini itu membantah argumen saya, bukan yang mengatakan halal darahmu ya. Diskusi aja yuk. Silakan ya, saya undang yang muslim-muslim untuk naik kemari.
Dan teman-teman yang Kristen, saya minta kerjasamanya saudara-saudaraku ya di dalam Kristus. Tolong teman-teman jangan mengajukan permintaan naik, berilah kesempatan kepada yang Muslim untuk merepresentasikan mengemukakan argumentasinya di sini, mengemukakan bantahan-bantahannya, serangan-serangan baliknya, begitu ya. Kasihlah mereka kesempatan, oke? Nah, adapun teman-teman, sahabat-sahabatku yang Kristen, teman-teman bisa follow akun saya yang asli, ya. Jangan lupa juga untuk share, bagikan. Jadi permintaan saya cuma sederhana kalau sama teman-teman yang Kristen. Kalian bisa membedakan mana akun asli, mana akun palsu, karena banyak sekali akun-akun palsu, ya. Ingat, akun asli saya tidak akan pernah tanpa alasan, tanpa sebab tiba-tiba inbox kalian. Nah, kalau itu pasti sudah akun palsu, ya. Seperti itu. Oke, kita mulai saja tanpa berlama-lama ya. Belum sudah hampir 6.000 orang yang menonton ya. Oke, kita akan mulai dengan penonton yang pertama. Kita kasih naik ada sebentar ya. Oke ya. Ada